Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Selamat datang di channel kita kali ini. Di sini kita akan membahas langkah hukum perdamaian terkait dakwaan tindak pidana cabul dan persetubuhan oleh anak di bawah umur, di mana di sini pada diskusi hukum klinis part 1 oleh saya sendiri, yaitu Zaki Isadedi Ramadhani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus semester 5. Kemudian berikut adalah langsung saja bisa rekan-rekan membaca ya. Di sini ada duduk perkara dan sudah saya jabarkan. Kemudian di sini juga lanjutan dari duduk perkara sebelumnya dan bisa dibaca dahulu sebelum nanti kita elaborasi bersama. Dan masuk kepada persoalannya. Nah, bagaimana sistem peradilan anak yang akan diterapkan dalam perkara ini, serta apa yang saudara lakukan jika diminta menjadi kuasa hukum Andi? Jelaskan langkah hukum yang saudara lakukan guna memberikan pendampingan hukum terbaik pada Andi. Nah, maka dari itu, mari kita jawab persoalan ini. Oke, di sini sudah saya sampaikan sedikit analisa hukumnya, dan saya akan mencoba menjabarkannya lebih lanjut. Baik, di dalam kasus ini kita perlu memahami kedudukan hukum dakwaan perbuatan cabul dan persetubuhan yang didakwakan kepada Andi. Nah, maka kita mengacu kepada definisi anak berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kemudian pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di sini didefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum berhubungan dengan tindak pidana dibagi menjadi 3, yaitu 1, yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Oke, yang ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Andi selaku terdakwa pada kasus cabul dan persetubuhan terhadap Bunga sebagai teman sepermainannya, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur dengan konsep menjauhkan anak dari penjara, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan dengan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dan pendekatan restoratif justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi, keadilan restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Maka dengan melihat didakwanya Andi terhadap kasus cabul dan persetubuhan kepada Bunga sehingga bisa mengacu kepada inti dari keadilan restoratif antara lain adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa maafkan, tanggung jawab, serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif yang bisa diberikan kepada Andi sebagai terdakwa. Jadi, dari fakta yang ada terhadap dakwaan yang dilakukan kepada Andi terhadap perbuatan cabul dan persetubuhan dengan Bunga selaku korban dan teman sepermainannya, maka apabila dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kondisi ini Andi masih berumur 12 tahun
dan dikala perbuatan pertama dilakukan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang didapat. Artinya, jikalau perbuatan cabul tersebut memang benar adanya dan pelakunya masih di bawah 18 tahun, maka beliau tidak dapat dipidana karena mengingat sebuah prinsip, yaitu prinsip yang diatur di dalam pemahaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diupayakan untuk menjauhkan anak dari penjara. Maka tindak pidana yang dilakukan oleh Andi sesuai dakwaan tersebut tidak dapat memang disamakan layaknya tindak pidana yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian muncullah pemahaman seperti yang tadi diuraikan, yaitu sebuah konsep pemahaman restoratif justice, di mana pemahaman tersebut dilakukan dengan pendekatan bahwa restoratif justice harus dilakukan sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oke, pada bagian berikutnya ini dibahas adalah terkait upaya hukum terhadap Andi yang didakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan sesuai dengan peraturan hukum yang adil itu bagaimana? Mari kita bahas. Bahwa perlu mengingat memang dakwaan yang ditujukan kepada Andi terhadap kasus cabul dan persetubuhan kepada Bunga itu pertama kali dilakukan tahun 2020 tepatnya, dan pada bulan Januari, yang memang perlu ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa perlu mengingat dan memahami arti filosofis dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri dan adanya cakupan pemahaman tentang frasa anak di sini. Karena anak dalam hal ini dan dalam kondisi ini adalah Andi sebagai terdakwa kasus cabul dan persetubuhan kepada Bunga. Dan diharapkan tidak lagi ada indikasi mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana cabul dan dari persetubuhan tersebut. Maka harus dikedepankan aspek pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Karena pendekatan ini berbasis pendekatan hukum adat yang melekat di negara Republik Indonesia yang pada intinya memang perlu mengingat, terutama di dalam kasus yang dialami oleh Andi sebagai terdakwa, bahwa marwah dari aspek pemidanaan itu penting adanya, yaitu tujuan untuk pemindanaan itu adalah menciptakan dan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pelaku, serta mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antara pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum tanpa ada tujuan pangkalnya yang jelas. Dan yang menjadi pokok paling inti di sini adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Sehingga di sini upaya yang dapat ditempuh oleh Andi adalah upaya restoratif justice yang dimana di dalam hal ini dilakukan melalui konsep yang dinamakan diversi dalam tiap tingkatan melalui proses mediasi, di mana tertuang di pasal 1 angka ayat 7 Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana, dan diversi dilakukan selama 30 hari untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak orang tua Andi dan pihak orang tua Bunga. Dan memang perlu digarisbawahi, diversi ini berkonsep dilakukan untuk anak sebagai pelaku yang berusia 12 tahun ke atas, karena mengingat usia pertanggungjawaban anak diubah dari 8 tahun menjadi 12 tahun. Jadi langkah ini memang harus ditempuh Andi, karena dari fakta yang didapat bahwa Andi telah mengakui perbuatan tersebut dan hanya masukkan jarinya ke kemaluan Bunga dan tidak melakukan persetubuhan, dan beliau menyesali atas perbuatan itu. Sehingga perlulah memang dengan langkah diversi ini bisa membawa dan mengedepankan marwah dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang bisa memenuhi asas dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Oke, di sini lanjutan dari analisa hukum yang sebelumnya, bahwa boleh di sini bisa pihak keluarga Andi meminta perdamaian dan dihentikan jalannya perkara terhadap kasus atas dakwaan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Andi kepada Bunga. Dan ini diupayakan dilakukan oleh pihak keluarga Andi. Karena apa? Karena kita bisa melihat dari ketentuan dan dasar bahwa melihat fakta yang disampaikan
bahwa yang diuraikan oleh pihak keluarga Andi dapat minta perdamaian dan dihentikan jalannya perkara terhadap kasus atas dakwaan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Andi kepada Bunga selaku korban dan teman permainannya dapat dilakukan dengan melihat ketentuan dari pemahaman mengenai apa itu delik aduan dan delik biasa. Nah, di dalam perkara pidana, khususnya pada pemrosesan perkara itu digantungkan pada jenis deliknya, di mana ada dua jenis delik, yaitu delik aduan dan delik biasa. Lalu bisa dimaknai delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Serta menurut Mr. Dr. E. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 2, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan, yaitu korban. Artinya, pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Nah, kemudian berbeda halnya memang dengan delik biasa. Dan delik biasa ini perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Sehingga walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap untuk melanjutkan perkara tersebut. Lalu di dalam kaitan ini maka pihak Andi sebagai pihak terdakwa dalam hal ini apakah perdamaian bisa dihentikan terhadap jalannya perkara kasus yang tersebut terjadi? Nah, ini karena dari rumusan ketentuan tersebut bahwa terutama diatur di pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa delik aduan masuk di dalam konteks perkara ini, sehingga kasus yang dilakukan oleh Andi, anak berusia 13 tahun yang telah didakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada Bunga ini bisa tidak berjalan dengan syarat bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan Andi. Nah, dan hal ini bisa diartikan sudah berdamai atau laporan dicabut atau bisa dilakukan apabila ada perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga dan pihak keluarga Andi dan pihak keluarga Bunga. Sehingga apabila mengingat perkara ini sudah masuk P21 dan akan disidangkan di proses peradilan yang bisa pula menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan jikalau memang perkara tersebut berlanjut ke proses peradilan dan masuk pada proses pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim serta menjadi sebuah win-win solution bagi kedua belah pihak, baik itu pihak terdakwa maupun pihak keluarga Andi, yaitu pihak keluarga korban dari Bunga. Jadi memang demi kebaikan bersama antara kedua belah pihak. Baik, dan telah sampailah kita kepada penghujung pembahasan kita kali ini bahwa intinya tindakan pengupayaan memang seharusnya dilakukan oleh pihak keluarga Andi, yaitu diversi yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga Andi dengan pada pihak keluarga Bunga sebagai korban untuk menuju aspek penegakan keadilan restoratif untuk memenuhi tujuan sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek menjauhkan anak dari penjara. Dan tentunya pihak keluarga Andi di sini diharap segera minta perdamaian untuk dihentikan jalannya perkara terhadap kasus atas dakwaan perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Andi kepada Bunga. Oke, baik, terima kasih. Berikut tersebut kami sampaikan terkait dengan diskusi kita kali ini. Semoga konten ini bermanfaat dan mari kita budayakan hukum dari sekarang. Mengingat memang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mendalilkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mari kita belajar hukum. Bisa like and share and subscribe channel ini dengan link yang tertera. Ultimum remedium, pidana adalah obat terakhir di konsep kita kali ini. Dan di konsep kita kali ini, apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kiranya kurang berkenan atau menyinggung perasaan rekan-rekan, kami dari tim konten ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Justisia. Nantikan konten-konten selanjutnya. Terima kasih.